Reaksi redoks dan sel elektrokimia. Materi yang kita bahas adalah A. Reaksi redoks, B. Sel elektrokimia, dan C. Hukum Faraday. A. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron magnesium antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Reduksi adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks sebagai berikut. Cu2 plus aqueous plus 2 elektron menjadi Cu solid, dinamakan reaksi reduksi. Lalu di bawahnya ada Zn solid menghasilkan Zn2 plus aqueous plus 2 elektron, dinamakan reaksi oksidasi. Lalu kita jumlahkan atau reaksi keseluruhannya menjadi Cu2 plus aqueous plus Zn solid menjadi Cu solid plus Zn2 plus aqueous. 1. Penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Prinsip penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi adalah menyetarakan jumlah elektron pada kedua reaksi, reduksi dan oksidasi. Cara ini khusus dilakukan untuk reaksi-reaksi dengan kondisi reaksi yang diketahui atau suasana asam atau suasana basah. Nah, di sini ada soal Br2 gas plus Zn2 plus aqueous OH lalu menghasilkan BrO3 min aqueous plus Zn solid. Nah, penyelesaiannya itu tanda OH min menunjukkan reaksi berlangsung dalam suasana basah ya. Tahap satunya, pertama kita tuliskan cara terpisah persamaan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Seperti Br2 menghasilkan BrO3 min, lalu ada Zn2 plus menghasilkan Zn. Tahap kedua, setarakan unsur yang mengalami reaksi redoks yaitu unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Seperti Br2 menjadi 2BrO3 min, itu oksidasi ya. Sedangkan yang Zn2 plus menjadi Zn itu reduksi. Lalu tahap ketiga, tambahkan molekul H2O pada A, ruas yang kekurangan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, dan ruas yang kelebihan atom O jika reaksi berlangsung dalam suasana basah. Menjadi Br2 menghasilkan 2BrO3 min plus 6H2O. Di bawahnya Zn2 plus menjadi Zn. Tahap keempat, setarakan atom hidrogen dengan ion H+ pada suasana asam atau dengan ion OH- pada suasana basah. 12OH- plus Br2 menghasilkan 2BrO3- plus 6H2O. Bawahnya Zn2 plus menjadi Zn. Tahap kelima, setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. 12OH- plus Br2 menjadi 2BrO3- plus 6H2O plus 10 elektron ya. Lalu itu yang persamaan 1, tetapi yang persamaan 2 itu Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Jika atasnya 10 elektron, lalu di bawahnya juga 2 elektron, maka kita harus tarakan. Jadinya tahap ke-6 ini jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dengan menyetarakan jumlah elektronnya ya. Jadi persamaan 1 kita kali 1, lalu persamaan 2 kita kali 5. Menjadi 12OH- plus Br2 menjadi 2BrO3- plus 6H2O plus 10 elektron. Lalu persamaan keduanya menjadi 5Zn2 plus 10 elektron menjadi 5Zn. Karena persamaan kedua kita sudah disetarakan elektronnya dengan persamaan 1. Lalu kita jumlahkan atau reaksi keseluruhannya adalah 12OH- plus Br2 plus 5Zn2 plus menjadi 2BrO3- plus 6H2O plus 5Zn. Jadi persamaan reaksinya 12OH- aqueous plus Br2 gas plus 5Zn2 plus aqueous menjadi 2BrO3- aqueous plus 6
H2O liquid plus 5Zn solid. Periksa bahwa jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Pastikan pula jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Yang kedua, ada penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Prinsip penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi adalah menyamakan perubahan bilangan oksidasi pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Tahap-tahap penyetaraan maka reaksinya dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, misalnya dalam persamaan reaksi MnO4- plus Br- menghasilkan Mn2+ plus Br2. Unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Mn dan Br ya. Jadi jumlah kedua unsur tersebut disetarakan sebagai berikut. MnO4- plus 2Br- menghasilkan Mn2+ plus Br2. Lalu, tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur tersebut dan perubahannya ya. Setelah itu, setarakan jumlah kedua perubahan bilangan oksidasi tersebut. Jadi, MnO4- kita kali 2, lalu 2Br- kita kali 5. Menjadi 2MnO4- plus 10Br- menghasilkan 2Mn2+ plus 5Br2. Lalu, hitung jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada -12, di ruas kanan ada +4. Jika muatan di ruas kiri lebih negatif, tambahkan ion H+, berarti suasana asam. Jika muatan di ruas kiri lebih positif, tambahkan ion OH-, berarti suasana basa. Muatan di ruas kiri lebih negatif, -16, sehingga ditambahkan 16 ion H+ ya, menjadi 16H+ plus 2MnO4- plus 10Br- menghasilkan 2Mn2+ plus 5Br2. Lalu, tambahkan H2O di ruas kanan untuk menyetarakan jumlah atom hidrogennya ya, menjadi 16H+ plus 2MnO4- plus 10Br- menghasilkan 2Mn2+ plus 5Br2 plus 8H2O. Jadi persamaan reaksinya 16H+ aqueous plus 2MnO4- aqueous plus 10Br solid menghasilkan 2Mn2+ aqueous plus 5Br2 gas plus 8H2O liquid. B. Sel elektrokimia. Pada sel elektrokimia berlangsung proses elektrokimia, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik atau sebaliknya. Arus listrik menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia. Sebagai contoh, peralatan elektronik memperoleh energi listrik dari hasil reaksi kimia berupa reaksi redoks yang berlangsung spontan. 1. Sel volta. Dalam satu sel volta selalu terdapat dua elektroda, yaitu katoda atau kutub positif dan anoda atau kutub negatif. Nah, kita sebutkan bareng-bareng ya dari voltanya. Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Lalu di sini ada contoh soal. Diketahui potensial reduksi perak dan tembaga sebagai berikut. Ag plus aqueous plus elektron min menghasilkan Ag solid. N0-nya plus 0,80 volt. Lalu ada Cu2 plus aqueous plus 2 elektron menghasilkan Cu solid. N0-nya plus 0,34 volt. Tentukan 1. Katoda, 2. Anoda, 3. Potensial sel, 4. Reaksi sel, 5. Notasi atau diagram sel, dan 6. Aliran elektron. 1. Katoda. Katoda sama dengan N0 besar. Nah, di sini yang memiliki N0 yang paling besar adalah Ag. Jadi, katodanya adalah Ag. Lalu yang kedua, anoda. Anoda sama dengan N0 kecil. Dan di sini yang memiliki N0 yang paling kecil adalah Cu. Jadi, anodanya adalah Cu. Lalu yang nomor 3,
Potensial sel. Potensial sel sama dengan NO sel. Cara mencari NO sel sama dengan NO reduksi dikurangi NO oksidasi. Sama dengan NO besar dikurangin NO kecil. Sama dengan 0,80 dikurangi 0,34 sama dengan positif 0,46 volt. Lalu yang nomor 4, kita cari reaksi selnya ya. Di sini ada Kr atau katoda reduksi, yaitu 2Ag plus 2 elektron menghasilkan 2Ag. Lalu N0-nya sama dengan plus 0,80 volt. Lalu di sini ada AO atau anoda oksidasi, yaitu Cu menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Jangan lupa dibalik ya, karena di sini N0-nya juga bisa menjadi min 0,34 volt. Setelah itu kita jumlahkan atau reaksi keseluruhannya menjadi 2Ag plus Cu menghasilkan 2Ag plus Cu2 plus. Lalu N0-nya juga kita hitung menjadi 0,46 volt. Lalu yang nomor 5 ada notasi sel. Notasi sel adalah anoda garis lurus ion jembatan garam, ion katoda. Reaksi oksidasi di ruas kiri atau anoda dan reaksi reduksi di ruas kanan atau katoda. Keduanya dipisahkan oleh jembatan garam atau tanda strip 2, dan jembatan garam ini berfungsi sebagai menyeimbangkan muatan pada setiap larutan. Jadi Cu garis lurus Cu2 plus, lalu jembatan garam Ag plus, lalu garis lurus, lalu Ag. Nomor 6 ada aliran elektron. Jadi anoda mengalir ke katoda. Jadi Cu mengalir ke Ag. Lalu kita masuk ke materi hukum Faraday ya. Nah, di sini ada yang pencetusnya yaitu Michael Faraday. Michael Faraday adalah seorang pakar kimia fisika berkebangsaan Inggris. Faraday menyatakan bahwa sel elektrolisis dapat digunakan untuk menentukan banyaknya zat yang bereaksi berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam rentang waktu tertentu. Jika nilai muatan listrik untuk 1 mol elektron ditetapkan sebanyak 1 F, maka F sama dengan 96.500 cmol. Dalam sel volta maupun sel elektrolisis, terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dan muatan listrik yang terlibat dalam reaksi redoks. Nah, pernyataan ini merupakan prinsip dasar hukum Faraday. Nomor 1. Hukum 1 Faraday. Hubungan antara arus listrik dan zat yang dihasilkan dikemukakan oleh Michael Faraday melalui hukum 1 Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa molar zat tersebut. Nah, di sini ada rumusnya ya. W sama dengan E kali I kali T per F. Keterangannya, W itu massa zat yang dihasilkan, E itu massa ekuivalen, I itu adalah kuat arus listrik, T adalah waktu, dan F adalah tetapan Faraday yang kita tahu 1 F sama dengan 96.500 kolom. Di sini ada contoh soal. Ke dalam larutan NiSO4 dialirkan arus listrik 0,2 Faraday. Tentukan volume gas oksigen yang dihasilkan di anoda jika diukur pada keadaan standar. Penyelesaiannya, reaksi anodanya adalah 2H2O liquid menghasilkan 4 elektromin plus 4H plus aqueous plus O2 gas. 1 mol O2 ekuivalen dengan 4 elektron, berarti nilai N-nya sama dengan 4. Arus listriknya 0,2 Faraday. W sama dengan Mr per N kali F, atau digunakan Mr karena O2 merupakan molekul ya. Dan jangan lupa bahwa W adalah massa zat yang dihasilkan. Jadi, W per Mr sama dengan jumlah mol O2 sama dengan 1 per N kali F sama dengan 1 per 4 kali 0,2. Nah, 0,2-nya itu dari arus listrik sama dengan 0,2 Faraday. Sama dengan 0,05 mol. Nah, volume O2 sama dengan jumlah mol kali volume polar STP. Sama dengan 0,05 mol dikali 22,4 liter sama dengan 1,12 liter. Jadi, di anoda dihasilkan gas O2 sebanyak 1,12 liter. Lalu yang kedua adalah hukum 2 Faraday. Setiap larutan mendapatkan arus listrik yang sama sehingga dari setiap larutan akan dihasilkan gram ekuivalen yang sama. Nah, di sini ada rumus hukum 2 Faraday sebagai berikut.
W1 dikali N1 per AR1 sama dengan W2 dikali N2 per AR2. Jadi W ini adalah massa zat yang dihasilkan, sedangkan AR adalah massa atom relatif. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Proses pemurnian tembaga dilakukan dengan cara elektrofolisis tembaga kotor dijadikan sebagai anoda, sedangkan tembaga murni sebagai katodanya. Arus sebesar 10 ampere dialirkan pada sel elektrolisis tembaga. Berapa waktu yang dibutuhkan agar dihasilkan endapan Cu sebanyak 12,70 gram di katoda? Jadi di sini kita menggunakan rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, di sini kita ketahui dulu E adalah AR zat per valensi. Nah, AR zatnya itu ARCU-nya 63,5 per 2. Nah, sedangkan W-nya atau massa zat yang dihasilkan itu adalah 12,70. Nah, kita langsung masuk ke rumus ya. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Lalu kita pindah ruas. T sama dengan W kali 96.500 per E kali I. Lalu T sama dengan W itu adalah 12,70 dikali 96.500 per 63,5 dikali 5. Nah, jawabannya T sama dengan 3.860 detik. Pada contoh soal kedua, pada elektrolisis CdSO4 menggunakan elektroda karbon terbentuk 2,8 gram endapan Cd di katoda. Volume gas oksigen yang terbentuk di anoda pada keadaan standar adalah, di sini sudah diketahui bahwa ArCd adalah 112 gram per mol. Nah, reaksi yang terjadi pada CdSO4 dengan karbon, katoda atau reduksinya itu Cd2 plus 2 elektromin menghasilkan Cd solid. Lalu ada anoda atau oksidasinya itu H2O liquid menghasilkan 4H plus aqueous plus O2 gas plus 4 elektromin. Lalu, langkah berikutnya yaitu kita menghitung mol endapan Cd yang dihasilkan berdasarkan pada massa yang diketahui ya. Jadi, 2,8 gram per 112 per 2. Hasilnya adalah 0,05 mol. Setelah itu, kita bisa hitung volume gas oksigen yang dihasilkan dengan menghitung mol dari gas oksigen terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan koefisien, yaitu mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Jadi, 1/4 dikali 0,05 mol sama dengan 0,0125 mol. Maka, volume gas oksigen pada keadaan standar atau STP bisa kita hitung yaitu volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Jadi 0,0125 mol dikali 24, liter hasilnya adalah 0,28 liter. Jadi gas oksigen yang dihasilkan pada anoda dari hasil elektrolisis larutan CdSO4 adalah sebesar 0,28 liter.